Horas, selamat Advent bagi kita semua. Saudara-saudara, marilah kita beribadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 85, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana Yesus datangmu, engkau terang buana, kau surga hidupku. Kiranya kau sendiri menjuru jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku, ketika COVID-19 merebak sampai ke seluruh penjuru dunia, semua orang terhentak dan dilanda ketakutan yang luar biasa. Walau memang ada sebagian orang yang tidak percaya akan adanya virus tersebut. Tapi ketika virus itu telah menghinggapi dan menyerang tubuhnya, ia pun tersadar bahwa virus itu berbahaya dan mematikan. Virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Apakah melalui makanan, minuman, keringat dari orang lain, atau dihirup melalui udara. Bukan saja virus yang menimbulkan penyakit jasmani yang perlu kita waspadai dan hindari, tetapi terlebih juga adalah virus yang menimbulkan penyakit rohani bagi kita. Virus yang menyebabkan dosa bercokol di dalam diri kita, sehingga kita tidak memperoleh anugerah, pengampunan dan keselamatan dari Allah Bapa. Virus itu melalui firman Tuhan hari ini adalah virus kebencian dan dendam. Virus inilah yang membuat seseorang memiliki sifat atau sikap ketidaksediaan untuk mengampuni orang di luar dirinya yang pernah membuat kesalahan kepadanya atau yang pernah menyakitkan atau sampai melukai hatinya. Bila seseorang yang kena virus bisa dikenali gejalanya seperti demam, kehilangan selera makan, kelelahan, malas, kepalanya berat dan pening sekali, dan lain-lain. Demikian juga virus kebencian dan ketidaksediaan mengampuni bisa terlihat dari aura tubuh seseorang, seperti tidak bersahabat, emosional, pikiran negatif yang terus menghantui, tidak bisa tidur dengan tenang dan lain-lain. Memang tidak menimbulkan kematian seketika, tetapi dampaknya paling buruk adalah selama hidupnya jiwanya tidak pernah tentram dan tenang. Seolah-olah ada duri yang tajam yang tersangkut di tenggorokan atau di tubuhnya, sehingga ia selalu merasakan nyeri di dalam dirinya. Aktivitasnya pun terganggu, sukacitanya pun hilang. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan hari ini, Yesus Kristus meminta kita untuk memiliki hati yang bersedia untuk mengampuni. Bahkan hal itu adalah salah satu syarat bila kita berharap doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Bapa. Berdamailah dengan hatimu atau dirimu. Inilah yang terlebih dahulu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Percayalah betapa pentingnya sikap itu kita tanamkan dalam diri kita. Maka keakraban dengan siapapun mudah terbangun.
relasi indah pun akan terbentuk. Pikiran selalu lega, hati dan jiwa kita tenang dan tentram. Dan Tuhan Allah pun akan tersenyum senang dari surga melihat kita anak-anaknya. Sebab itu berarti kita mewarisi sifat-sifat keilahiannya. Pengampunan dan keselamatan sungguh menjadi milik kita bila kita hidup berdamai dengan sesama kita, saling mengampuni. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu, menambahkan berkat-berkat dan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap puji dan syukur kepadamu untuk segala berkat karunia-Mu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu, berkat jasmani, kehidupan kami hari demi hari, kesehatan, kekuatan baru, nafas hidup Tuhan panjangkan. Dan juga berkat-berkat rohani firman-Mu yang memberitakan tentang kemurahan hati Tuhan, anugerah keselamatan yang selalu tersedia bagi kami. Firman-Mu juga mengajarkan bagi kami, seperti Engkau yang mengampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Demikianlah kiranya juga kami berkenan dan bersedia untuk mengampuni sesama kami yang pernah bersalah di dalam kehidupan kami. Ajar kami, bimbing kami, tolong kami untuk memiliki jiwa yang mengampuni, sehingga kami bisa membangun relasi yang harmonis, relasi yang indah dengan sesama kami. Baik dalam rumah tangga kami, keluarga kami, baik di tengah-tengah pergaulan kami, di lingkungan sekitar kami, di masyarakat, atau di dalam relasi pekerjaan dan usaha kami. Ya Tuhan Allah, biarlah hidup kami membawa damai daripada Tuhan, dimanapun dan dengan siapapun kami berada. Ya Tuhan, berkatilah rumah tangga, berkatilah pekerjaan kami, karir kami, setiap pencarian nafkah hidup kami, sehingga kami beroleh sukacita ketika kami tinggal hidup di rumah tangga kami masing-masing. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik dalam studi, dalam meraih pekerjaan, dalam harapan untuk jodohnya. Tuhanlah yang menolongnya. Berkati para orang tua kami, berkati para lansia, berkati para nama balu, yatim piatu, pelihara dan topanglah hidup mereka. Jemaat-Mu yang sakit, kami mohonkan senantiasa kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya Tuhanlah juga yang memberkati dan memberi hikmat supaya mereka selalu menjalankan tugasnya untuk kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara. Berkatilah seluruh gereja-Mu dimanapun, khususnya HKBP, dalam mewartakan kabar baik keselamatan dari Tuhan kepada dunia ini. Sempurnakan permohonan kami ya Allah dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Shalom.